Thank you Pastor Yoksin. Thank you buat leaders dan seluruh jemaat. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya percaya ketika Anda memuji Tuhan tadi, menyembah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat ya. Dari pujian pertama saya boleh merasakan, wow, ini dia ya. Nah, hari ini ya tadi Pastor Yoksin sudah sampaikan, thank you ya Pastor Yoksin, buat Pastor Tina yang sudah memberikan kesempatan buat saya ada di sini sharing bersama-sama dengan Anda semuanya. Tema yang diberikan adalah pujian dan penyembahan, senjata peperangan rohani. Nah, kalau sudah tahu judulnya, Anda sudah tahu apa itu isi khotbahnya ya. Apa yang akan saya bicarakan? Pujian dan penyembahan, senjata peperangan rohani. Kita akan baca di dalam Yoel 3 ayat 9 dan 10. Saudara yang bisa baca, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Di dalam ayat di 9 dikatakan, maklumkanlah di antara bangsa-bangsa dan bersiap untuk peperangan. Dikatakan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bukan suruhlah sebagian prajurit tampil dan maju. Bukan suruhlah beberapa yang sudah dipilih, beberapa yang sudah kita kenal. Tetapi dikatakan suruhlah semua prajurit itu untuk tampil dan maju. Prajurit yang bagaimana yang harus maju di dalam peperangan ini? Saudara, saya mau katakan kehidupan anak Tuhan itu selalu ada di dalam peperangan ya. Setiap hari kita ini ada di dalam peperangan. Anda mau atau tidak, Anda menginginkan atau tidak, setiap anak Tuhan itu ada di dalam peperangan. Dan tadi di dalam Yoel dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang memanggil gerejanya untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus. Tuhan memanggil gerejanya untuk masuk di dalam peperangan. Peperangan kita bukan melawan manusia. Peperangan kita bukan melawan suami istri, bukan anak-anak, bukan mertua, bukan tetangga, bukan rekan sepelayanan, bukan orang-orang sesama anggota tubuh Kristus atau orang Kristen. Peperangan kita melawan darah dan daging. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saudara, setiap hari ketika kita bangun pagi hari, itu peperangan sudah dimulai. Kita mungkin menghadapi kekhawatiran, kita menghadapi keraguan, menghadapi kebimbangan, menghadapi bahkan ketakutan, ada keputusasaan, bahkan ada godaan demi godaan. Dikatakan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada godaan demi godaan yang diarahkan kepada kita. Kita menghadapi sakit penyakit, bahkan konflik. Mungkin konflik di dalam batin kita, konflik antara keluarga, antara suami istri, konflik antara anak dengan orang tua atau menantu dengan mertua. Ada konflik, bahkan ada ketidakpastian. Itu setiap kita bangun pagi, kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Kabar baiknya, Anda diberi hak untuk memilih. Ya, kabar baiknya Anda diberi hak untuk memilih. Apakah Anda memilih untuk menjadi pemenang, atau Anda memilih untuk menjadi orang
yang menjadi korban yang kalah. Itu ada pada Anda sendiri. Ya, Anda diberi hak untuk memilih. Karena itu saudara, Tuhan mau setiap kita itu mempersiapkan diri kita. Setiap hari, setiap saat mempersiapkan diri. Baik secara mental, secara fisik, maupun secara spiritual. Kita harus selalu siap sedia. Dan firman Tuhan di dalam Efesus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat yang ke-11. Sorry, itu PPT-nya mungkin yang saya berikan tadi. Ada? Yang tadi saya sudah kasih ke Hodi. Bukan ini PPT-nya. Ya. Nah, saudara, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. So, setiap hari ketika Anda bangun pagi, belajar untuk mengatakan, aku adalah pemenang. Setiap hari ketika Anda bangun pagi, sebelum Anda melakukan apapun, katakan bahkan mungkin dengan suara yang keras, aku lebih dari pemenang. Aku adalah pemenang. Dan Anda tahu kalau kita menjadi seorang pemenang, tidak ada satu senjata apapun yang dipersiapkan, yang ditempa oleh musuh yang ingin saudara menyerang hidup kita itu akan berhasil. Ya, ingat kodrat ilahi kita di dalam Roma 8 ayat 37. We are more than a conqueror. Kita semuanya ini lebih dari pemenang. Katakan kepada dirimu, aku lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Iya, aku lebih dari pemenang. Nah, saudara, di dalam ayat 10 dikatakan tadi yang kita baca, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Di dalam New Living Translation dikatakan, train even your weaklings to be warriors. Latihlah dirimu dan bahkan orang-orang yang lemah menjadi prajurit. Bukan orang-orang yang sudah kuat, yang sudah hebat, yang bisa menjadi prajurit. Tapi orang-orang yang masih di dalam keadaan lemah, kalau dia dilatih, dia akan menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Nah, dari ayat ini saudara, 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa alat yang sederhana, alat-alat yang sederhana yang sudah kita miliki itu bisa berubah menjadi senjata yang luar biasa dan ampuh di tangan prajurit. Ya, menjadi senjata yang luar biasa dan ampuh di tangan prajurit. Tadi di dalam ayat 10 dikatakan mata bajak itu cuma buat mencangkul tanah. Lalu pisau pemangkas itu sabit untuk menyabit padi, saudara. Tapi bisa dirubah menjadi alat senjata perang di tangan seorang prajurit. Apa sih maknanya ini? Apa yang ada pada kita? Apa yang sudah kita miliki? Apa yang sudah kita pegang? Mungkin di dalam kesederhanaan yang kelihatannya bagi orang lain itu hal yang biasa. Kelihatannya bagi manusia atau orang lain itu ya tidak ada artinya. Itu alat-alat yang sederhana. Tapi alat-alat itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kemenangan. Amin. Alat-alat yang ada padamu, apapun itu, sesederhana apapun, sebiasa apapun, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Contohnya tongkat di tangan Musa. Hanya sebuah tongkat, tapi bisa dipakai oleh Tuhan melalui tangan Musa melakukan mujizat demi mujizat. Pang-ali-ali atau umban itu hanya permainan biasa, tetapi bisa menjadi alat yang membunuh seorang Goliat di tangan
Daud. Karena apa? Karena Tuhan memakai alat-alat yang sederhana. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang mampu, saudara. Orang yang mampu banyak, kalau dia tidak mau, tidak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau mencari orang yang mau, yang berkata, yes Lord, here I am. Ya Tuhan, ini aku, pakai hidupku. Dan orang yang mau itu, Tuhan bisa membuatnya menjadi mampu. Amin. Tuhan mau berkata, yuk jadi prajurit. Lalu yang kedua, mulai memperkatakan iman. Dikatakan, biarlah orang yang lemah berkata, aku pahlawan. Saya mau tanya, waktu dia berkata, aku pahlawan, apakah dia sudah jadi pahlawan? Belum. Dia masih lemah. Dia masih tidak berdaya. Dia masih belum tahu apa-apa. Contohnya itu adalah Gideon, saudara. Gideon itu bersembunyi di tempat pengirikan. Karena takut kepada orang-orang Midian. Dia sembunyi. Tapi ketika malaikat Tuhan datang, hai pahlawan. Dikatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Sudah hebat Gideon? Belum. Dia masih lemah, masih takut. Dia bilang sukuku adalah yang paling kecil. Aku takut, aku bersembunyi. Tapi Tuhan sudah memperkatakan satu visi ke depan bagi Gideon. Engkau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi belajar untuk memperkatakan iman. Saudara ingat hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Apa yang kita ucapkan itu akan merubah cara berpikir kita, saudara. Apa yang kita ucapkan itu akan merubah cara berpikir kita. Roma 10 ayat 10b berkata, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut, bukan cuma diam. Tapi mulut kita mulai bertindak, mulai berkata-kata. Dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Nah, kalau kita mulai ucapkan, maka itu akan merubah cara berpikir kita. Dia akan berkata, aku tidak takut. Aku berani. Aku tidak lemah. Aku kuat. Aku tidak bimbang. Tapi aku yakin sepenuhnya. Aku tidak bodoh. Tapi aku pandai. Aku punya kemampuan. Aku punya bakat. Apapun itu ucapkan di dalam dirimu. Dan ketika Anda mengucapkan, Anda mendengar apa yang engkau ucapkan, itu akan menjadi iman di dalam hidupmu, saudara. Dan iman itulah yang membuat segala sesuatu terjadi. Ingat, di dalam mulut kita itu ada kuasa penciptaan, ya. Nah, jangan biarkan keadaan kita, kelemahan kita itu membatasi Allah bekerja melalui kehidupan kita. Yang ketiga, latihlah dirimu sendiri. Sebelum Anda melatih orang lain, latih dirimu sendiri dan orang-orang lain, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi prajurit-prajurit yang hebat. Bukan untuk menjadi prajurit-prajurit yang loyo. Bukan untuk menjadi prajurit-prajurit yang gampang dikalahkan. Tetapi menjadi prajurit-prajurit yang tidak terkalahkan. Karena apa? Karena kita berperang bersama dengan Yesus yang tidak terkalahkan. Saudara, yang namanya latihan atau kita dilatih itu butuh usaha. Butuh kerja keras. Butuh kedisiplinan, saudara. Makanya saya kasih gambar nih tentara yang lagi dilatih. Tentara yang lagi dilatih nggak bisa santai. Dia harus dilatih dengan sekuat tenaga mentalnya. Tadi makanya saya bilang peperangan itu harus kita mempersiapkan diri secara mental, secara fisik. Demikian juga secara rohani. Harus punya kedisiplinan dan tahan menderita. Kalau mau jadi prajurit jangan cengeng. Kalau mau jadi prajurit, saudara, jangan sedikit-sedikit sayang diri.
Kena tekanan sedikit, sayang diri, aduh saya nggak bisa, udahlah saya mundur. Mau jadi worship leader, mau jadi singer, mau jadi pemain musik harus latihan. Kalau disuruh latihan, nggak mau, wah repot, susah, wah mau latih nggak bisa. Nggak akan pernah bisa Anda jadi prajuritnya Tuhan. Saudara, semuanya harus tahan menderita. Jangan sayang diri. Jangan sedikit-sedikit meraju. Jangan sedikit-sedikit patah semangat. Aduh, memang saya nggak bisa. Ini bukan bakat saya. No, setiap Anda punya talenta. Dan Tuhan taruh talenta-talenta itu di dalam dirimu. 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latih dirimu beribadah. Beribadah itu di dalam segala hal perlu dilatih. Bahkan kata ibadah itu avoda, yang artinya juga bekerja, berusaha. Semuanya itu harus dilatih. Ya, dilatih, beribadah kita harus dilatih. Nah, setelah dilatih, Anda sudah siap. Setelah siap, maka prajurit itu bukan ditaruh cuman nganggur menjadi pajangan. Bukan cuman setelah dilatih, dipersiapkan, lalu diam-diam. Yang penting saya sudah bisa. Yang penting saya sudah bisa nembak. Yang penting saya bisa latihan baris berbaris. Yang penting fisik saya sudah jadi kuat. Bukan seperti itu, saudara. Setelah dilatih, Anda harus masuk di dalam medan peperangan. Pertanyaannya, are you ready, warriors? Apakah Anda siap? Nah, ketika kita siap masuk di dalam peperangan, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Yoksin, bahwa salah satu senjata kita dikatakan pakai selengkap senjata Allah. Karena selengkap senjata Allah ini, saudara, sebenarnya itu adalah defensive weapons atau defended weapons. Senjata-senjata untuk bertahan, baju sirah, ketopong, ya. Semuanya, sepatu, itu semuanya untuk menahan diri kita, melindungi diri kita. Hanya satu yang menjadi senjata ofensif, yaitu pedang. Pedang roh. Nah, dan salah satu juga senjata yang paling ampuh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh di dalam peperangan rohani. Saudara, pujian bukan hanya sekedar kita bisa nyanyi lagunya atau kita hafal liriknya. Pujian juga bukan sekedar untuk show off di atas panggung. Pujian juga bukan sekedar untuk hiburan, karena kita senang nyanyi sudah itu hiburan. Pujian itu juga bukan pemanasan. Dengar baik-baik. Bukan pemanasan sebelum firman Tuhan disampaikan. Karena seringkali banyak orang yang salah ngerti. Saya selalu dengar kadang begini. Ya saudara, kita saat ini masuk di dalam acara, di dalam hal yang paling penting di dalam ibadah. Yaitu pemberitaan firman Tuhan. No. Pujian penyembahan itu juga penting. Dua-duanya penting, saudara. Bukan cuman firman Tuhan. Itu sebabnya seringkali banyak orang terlambat. Masih pujian kok nggak apa-apa. Yang penting nggak terlambat firman Tuhan. Salah itu, saudara. Salah. Kita harus datang, justru kita masuk di dalam pujian dan penyembahan lebih dahulu. Nah, apa sih pujian itu? Pujian adalah menyatakan kebesaran Tuhan terlepas dari keadaan kita. Mungkin pada waktu kita datang ke gereja, kita sedang membawa beban yang berat. Mungkin pada waktu kita datang ke gereja, kita sedang ada di dalam ikatan sesuatu. Mungkin pada saat kita datang ke gereja, kita sedang tertekan, terintimidasi.
Tapi ketika pujian itu dinaikkan, kita sedang menyatakan kebesaran Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kita. Di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata syabak. Syabak itu artinya bersorak-sorak dalam kemenangan. Ya, kita berteriakan Yesus, Yesus, Yesus. Itu kita bersorak-sorai di dalam kemenangan. Muji apa? Syabak itu juga artinya memuji, memuliakan, dan memegahkan Tuhan. Pujian itu kita sedang menyerukan namanya dengan kemuliaan, kuasa, dan kasih Allah. Ya, itu arti dari pujian. Jadi pujian itu bukan pengganti atau bukan cuman pemanasan atau sekedar mempersiapkan. Yang paling penting itu firman. Sama-sama penting, saudara. Ya, pujian itu penting. Lalu penyembahan itu adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengakui kemahakuasaannya. Pada waktu kita worship, kita mulai katakan, how great thou art. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau. Betapa dahsyatnya Engkau. Kita sedang, saudara, menyerahkan hati kita ini. Ini hatiku Tuhan. Aku bawa di hadapan-Mu. Dan kita akui kemahakuasaannya. Di dalam bahasa Ibraninya syahnak, itu artinya sujud dan tersungkur untuk menghormati. Ya, sujud dan tersungkur untuk menghormati. Nah, saya mau katakan cara penyembahan, sikap tubuh kita itu tidak menentukan, saudara. Anda mau duduk menyembah, Anda mau berdiri menyembah, Anda mau sujud, atau Anda mungkin mau tengkurap sekalipun menyembah, itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah hatimu. Ketika engkau benar-benar connect dengan Tuhan. Ketika hatimu ini benar-benar nyambung dengan Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya, saudara. Di dalam penyembahan itu kita sedang memberi hormat kepada Raja di atas segala raja. Ayo kita mulai belajar untuk benar-benar, saudara, hati kita, pikiran kita, fokus kita itu hanya kepada Dia. Saya sering kali kalau di gereja, saudara, saya selalu jalan. Ada kalanya saya duduk di tengah, ada kalanya saya ke belakang. Saya mau liatin. Ada kadang waktu pujian dinaikkan, orang masih pegang HP. Masih baca WA atau masih mainan. Apalagi waktu penyembahan, masih baca warta, masih balas chat. Saudara, saya mau katakan itu mereka tidak menghormati hadirat Tuhan. Kalau Anda tidak menghormati Tuhan, jangan harap Anda dihormati oleh Tuhan. Ya. Jadi kita harus belajar untuk menghormati pribadinya. Saya mau katakan kalau Anda ketemu dengan gubernur atau presiden, nggak mungkin Anda duduk di hadapannya terus Anda sambil gini, presidennya lagi ngomong atau apa lagi ini, Anda lagi mainan HP terus. Anda akan diusir keluar, saudara. Bahkan mungkin kalau pejabat-pejabat langsung dipecat. Kita raja di atas segala raja. Lebih dari seorang presiden, lebih dari seorang gubernur, lebih dari siapapun. Yuk belajar. Untuk ketika kita menyembah, berikan hatimu. Tuhan gak nyari cuman posisi postur tubuhmu. Entahkah kamu berlutut, atau kamu duduk, atau berdiri, atau bahkan tiarap sekalipun. Tapi kalau kamu tidak fokus ke Dia, itu tidak ada artinya. Penyembahan itu menghormati pribadi dari Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunaninya ini lebih jelas lagi. Ditulis dengan kata proskuneo. Arti dari proskuneo itu yang pertama mencium. Siapa sih yang berani? Misalnya saat ke Pastor Abraham datang terus Anda pegang tangannya Pastor Abraham. Lalu Anda cium tangannya Pastor Abraham. Kalau Anda tidak kenal dengan baik.
kalau Anda tidak mempunyai hubungan yang akrab, yang intim dengan Pastor Abraham. Nggak ada. Jadi ketika seseorang itu datang kepada Tuhan dan mencium Tuhan, itu artinya dia punya hubungan yang intim. Ya, intimasi dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Yang kedua arti proskuneo itu adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Jadi anjing yang tahu, anjing itu adalah binatang yang paling setia dan dia tahu siapa tuannya. Gak mungkin dia sembarangan mau menjilat tangan orang lain, saudara, yang bukan tuannya. Dia tahu, jadi dia menjilat tangan tuannya. Artinya apa? Ketika kita menyembah, maka kita harus menyembah dengan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dengan kesetiaan, dengan saudara ketaatan kepada Tuhan. Kita akan berkata, yes Lord, apa yang engkau kehendaki aku lakukan. Itu anjing kalau disuruh go, dia pergi. Sit, duduk langsung anjing itu. Taat. Kalau anjing aja bisa taat. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Harusnya kita taat kepada Tuhan kita yang luar biasa. Proskuneo yang ketiga artinya sujud dan tersungkur di dalam pemujaan. Jadi saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu sebenarnya kita sedang mengalihkan. Tadi saya katakan kita datang ini mungkin ada yang dengan beban, ada yang dengan intimidasi, ada yang dengan tekanan, mungkin sedang ada di dalam ikatan, ada di dalam masalah. Ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, maka kita itu sedang mengalihkan fokus kita dari musuh-musuh, dari tantangan yang kita hadapi, dari masalah seberat apapun, kita alihkan fokus kita kepada kuasa Tuhan. Jadi saudara, pujian dan penyembahan itu harus berjalan paralel, bersama-sama. Bukan cuman ya saya mau memuji Tuhan, tapi kalau penyembahan sudah nggak usah, saya nggak bisa bahasa roh, jadi saya nggak mau menyembah Tuhan, saya mau diam aja. Saudara, mungkin Anda belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi ketahuilah ketika engkau mulai menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan segenap hati. Pada saat itu juga bisa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Ya? Bisa hadir di dalam hidupmu. Jadi harus berjalan dengan paralel. Nah, saya sudah saya sudah buatkan di sini tabelnya. Harus bersama-sama. Pujian itu paralel dengan penyembahan. Pujian itu adalah tindakan iman dan pengakuan akan kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Pada waktu kita memuji, kita sedang mengakui kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Dan sama-sama hati kita mulai menyembah Dia. Penyembahan itu berbicara tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Pada waktu kita memuji, apapun yang aku alami Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidupku. Ya. Pujian itu mentransformasi hati kita. Mungkin ada yang datang dengan ketakutan. Mungkin ada yang datang dengan kekhawatiran. Mungkin ada yang datang dengan, aduh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini? Tuhan, apa Tuhan gak sayang kepada saya? Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Ada gerutu di dalam diri kita. Tapi ketika kita menyanyikan pujian dan penyembahan, kita sedang memuji, maka berubah. Yang suka menggerutu itu akan menjadi bersyukur. Mentransformasi hati kita. Hati kita yang mulai lemah, itu akan menjadi kuat kembali. Sedangkan penyembahan itu mengubah atmosfer. Ya. Kita tidak lagi melihat gunung yang tinggi. Kita tidak lagi melihat raksasa yang besar. Kita tidak lagi melihat badai yang bergulung-gulung yang menakutkan. Tapi kita mulai melihat Tuhan yang memindahkan gunung. Yang membunuh raksasa. Dan yang meneduhkan badai. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, atmosfer
di dalam diri kita. Atmosfer di sekeliling kita. Atmosfer di mana kita berada itu mulai berubah. Ketika kita memuji, kita sedang mendeklarasikan bahwa kemenangan itu sudah di depan kita. Ketika kita menyembah, kita menyatakan penghormatan kita dan kekaguman yang sangat dalam kepada pribadi Yesus. Ketika kita memuji, maka hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Ketika kita memuji, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika kita menyembah, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terjadi hubungan dua arah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar transaksi. Doanya cuma minta-minta, bawa daftar permohonan kepada Tuhan. Kita memuji, ketika kita menyembah, kita hanya meninggikan Dia. Dan ada dampaknya, saudara. Kalau umat Tuhan itu memuji dan menyembah dengan benar. Nah, ini kita baca di dalam 2 Tawari 20 ayat 15, 17, 21, 22. Anda baca di rumah dari semua seluruh ayat 2 Tawari 20. Dan ayat ini yang Tuhan berikan kepada gembala Anda. Saudara, ketika dia berdoa, Tuhan taruh ini untuk AFGF mana? AFGF Tondanu, saudara. 2 Tawari 20. Saya akan bacakan. Dan berserulah, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda. Saudara perhatikan, itu yang saya kasih warna kuning. Itu yang penekanannya, saudara. Ya, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda yang Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya, janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, dampak kalau jemaat, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Yang pertama, Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang berperang bagi kita. Dikatakan, aku yang akan berperang. Di dalam ayat 15 dikatakan, the battle is not yours, but God's. Ya, peperangan itu bukan milikmu, tapi milik Tuhan, saudara. Raja Yosafat pada waktu itu dikepung oleh musuh, oleh laskar yang sangat banyak sekali, saudara. Secara manusia, kemenangan itu hal yang mustahil. Gak mungkin Raja Yosafat dan prajuritnya itu menang. Yang pertama, mereka kalah dengan persenjataan. Yang kedua, mereka kalah banyaknya laskar itu. Mustahil, saudara. Bahkan ketika melihat itu semua, Raja Yosafat menjadi takut. Tetapi Tuhan mengingatkan umatnya bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Ya, peperangan itu adalah milik Tuhan. Saudara, kalau Tuhan yang berperang, siapa yang bisa lawan Dia? Kalau Tuhan yang berperang, siapa yang bisa mengalahkannya? Demikian juga bagi kita, saudara, umat kepunyaan Tuhan.
Pada saat saya tulis di sini, next ya. Ya. Nah, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada saat Anda menghadapi musuh yang kelihatannya sangat banyak dan mustahil dikalahkan, tantangan yang begitu besar, tekanan yang sangat berat, ingat, Anda punya Tuhan yang perkasa, hebat, dan berkuasa yang akan berperang bagi Anda. Amin. Apapun yang sedang engkau hadapi, mungkin musuhnya kelihatannya banyak. Waduh, gak mungkin Tuhan aku bisa mengalahkan. Lalu mungkin ada tantangan yang di depan yang begitu besar seperti gunung yang tinggi yang gak mungkin Anda lewati. Atau tekanan yang berat karena Anda menghadapi Goliat yang raksasa itu. Yang dikatakan prajurit yang hebat, Daud yang kecil. Atau Anda sedang menghadapi gelombang yang besar dan perahu kehidupanmu mulai terombang-ambing. Ingat, engkau punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang bisa memindahkan gunung itu, yang bisa membunuh Goliat, yang bisa meneduhkan badai. Sehingga apa? Kemenangan itu menjadi milik saudara. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Seorang penginjil terkenal yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini memberikan kesaksian bahwa pada saat dia mengalami tekanan yang berat, dia mengalami intimidasi yang besar, sehingga dia pun, bayangin, Corrie ten Boom pun merasa takut, saudara. Dia memiliki rasa ketakutan, maka dia memilih untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dia mulai menyanyi. Maka dikatakan damai sejahtera Tuhan turun memenuhi hatinya dan ketakutan itu lenyap. Ini yang terjadi. Yang kedua, saudara, dampaknya apa? Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan, bukan kita yang menang, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-15 tadi, lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Saudara, saat Yosafat harus masuk di dalam peperangan, dikelilingi, diserang oleh 3 bangsa yang besar. Moab, Amon, dan Meonim, saudara. Ya, mereka mulai bersama-sama secara bersamaan menyerang Yehuda sehingga mereka terkepung. Saudara, Tuhan memberikan strategi yang luar biasa yang tidak lazim sebenarnya. Strateginya bukan pedang, bukan tombak, tapi strateginya adalah pujian dan penyembahan. Di dalam ayat 17 dikatakan, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Wow, ini hal yang luar biasa. Kita gak perlu ikut-ikut apa-apa. Kita hanya diam di tempat berdiri dan kita hanya melihat Tuhan yang memberikan kemenangan. Saudara, saat kita menghadapi peperangan, maka kita harus benar-benar yakin. Nah, ini yang paling penting. Kita harus benar-benar yakin. Kita harus benar-benar percaya. Kita harus benar-benar punya iman bahwa Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi kita. Yang harus kita lakukan hanya tetap berdiri teguh dan percaya kepada Tuhan. Berdiri teguh artinya kita tetap kuat, tetap kokoh, tidak goyah, ya, tidak bimbang, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita tetap di tempat, saudara, dan menantikan kemenangan itu dari Tuhan. Dan arti berdiri diam di tempat itu, saudara, bukan artinya kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita malas-malasan, bukan berarti kita masa bodoh. Ya sudahlah, wong Tuhan yang berperang, ya sudah, saya diam ya saya diam aja, gak lakukan apa-apa. Arti diam di tempat artinya berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri,
Berhenti mengandalkan hikmatmu sendiri. Berhenti mengandalkan usahamu sendiri. Berhenti mengandalkan, wah, pengalaman saya pengalaman seperti ini. Dan mulai mengandalkan Tuhan. Ya, diam di tempat itu artinya mulai mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dikatakan apa? Tinggal di tempatmu dan mulai lihat. Artinya ketika kita tinggal di tempat kita ini. Di dalam NIV dikatakan gini. Take your position, stand firm. Ambil posisi kalian dan berdirilah dengan teguh. Jadi kita juga harus bertindak. Bukan cuma malas-malasan diam, tapi kita mau cari posisi kita yang paling tepat di mana? The right man in the right place. Di mana posisi kita yang paling tepat? Di dalam gereja Anda mulai bertanya, di mana posisimu yang paling tepat? Bukan posisi tempat Anda duduk di gereja, saudara. Tapi posisimu di hadapan Tuhan. Mungkin posisimu engkau adalah pelayan sebagai pendoa syafaat. Mungkin posisimu engkau adalah pelayan di dalam permainan musik. Mungkin posisimu adalah sebagai singer, sebagai worship leader, atau sebagai guru sekolah minggu, atau sebagai apapun. Mungkin multimedia, atau engkau yang datang, saya mau menjadi orang yang membersihkan rumah Tuhan. Saya mau menjadi orang yang akan memperindah rumah Tuhan. Saya mau menjadi orang yang akan mengatur kursi-kursi. Saudara, semua itu adalah posisimu di dalam peperangan. Diam di tempat, ambil posisimu. Lalu ketika dikatakan kita angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Ini saudara, diam di tempat, stand firm, berdiri, ambil posisimu ini. Yang ketiga, saudara, ada satu kesaksian. Kalau Anda lihat ini, Pastor Gary Grant, saudara, ya, Pastor Gary Grant. Nah, Pastor Gary Grant ini adalah seorang, itu Robert G. sebelumnya ya. Pastor Gary Grant ini adalah seorang pelayan. Tadinya Pastor Gary Grant ini, saudara, adalah orang jalanan tadinya, ya, dia jalanan, dia adalah preman, saudara. Tapi setelah bertobat, Tuhan ubahkan hidupnya dan Tuhan berikan kepekaan yang luar biasa. Nah, pada waktu dia melayani di sebuah tempat yang dipenuhi, daerah itu adalah daerah yang okultismenya kuat sekali. Jadi suasana atmosfer di tempat itu adalah atmosfer roh jahat, kegelapan. Nah, pada waktu di dalam ibadah itu jemaat-jemaat mulai terintimidasi. Jemaat mulai tertekan. Pujian tidak ada breakthrough tadinya. Rasanya berat sekali. Dan waktu Pastor Gary Grant ini mau menyampaikan firman, dia seperti ada serangan yang semuanya menekan. Nah, dia pikir daripada saya mau menghardik kuasa gelap itu, daripada saya mau bicara kepada kuasa gelap itu yang akan membuat nanti jemaat bingung, takut, lebih baik saya ajak jemaat untuk mulai menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan ketika dia ajak seluruh jemaat mulai memuji Tuhan, mulai menyanyi pujian-pujian dan mulai menyembah Tuhan. Semakin lama, semakin dalam pujian kepada Tuhan. Semakin lama, semakin dalam penyembahannya kepada Tuhan, saudara. Tiba-tiba atmosfer itu berubah. Hadirat Tuhan hadir. Dan pada saat itu, saudara, jemaat-jemaat mulai merasakan damai sejahtera. Mulai merasakan kelegaan. Mulai terjadi hal-hal yang luar biasa. Ada kelepasan. Dan saudara, pada saat itu manifestasi kuasa gelap lenyap dari tempat itu, saudara. Ya, lenyap dari tempat itu. Hanya melalui pujian dan penyembahan
Dan yang terakhir, Tuhan menghancurkan kuasa kekuatan musuh. Ya, Tuhan menghancurkan kekuatan musuh. Ayat 22 berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Pada saat umat Tuhan mulai, tadi di ayat yang ke-21 kan Raja Yosafat waktu mau maju di dalam peperangan, bukan tentara yang hebat-hebat di depan, tapi yang paling depan itu justru adalah pemuji yang menyembah Tuhan. Ya, yang pakai pakaian-pakaian imam, mereka mulai memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Itu yang paling depan. Yang paling garis depan, saudara. Lalu ketika mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan bangkit menghadang musuh-musuh dari Yehuda. Dan mereka Tuhan membuat mereka saling membunuh, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, demikian juga di dalam peperangan rohani, saudara. Pada saat kita mulai bersorak-sorai bagi Tuhan, pada saat kita mulai menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan, pada saat kita mulai mempersembahkan penyembahan-penyembahan di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan bangkit menghancurkan kuasa musuh. Tuhan bangkit membuat setan dan pengikut-pengikutnya akan lari tercerai berai. Nah, saudara, kesaksian yang ini dari Robert Gay, saudara. Robert Gay ini adalah seorang apostol. Dia juga adalah seorang worship leader. Pada waktu dia memimpin pujian, Roh Kudus berbicara kepadanya, berhenti memuji, lalu mulai bersorak-sorai. Dia mengajak seluruh jemaatnya untuk berdiri, sorakkan nama Yesus. Mereka mulai berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Mereka mulai bersorak-sorai bagi Tuhan. Lalu Tuhan memberikan sebuah penglihatan kepada Robert G. Pada saat itu juga, saudara, ya, pada saat itu juga, itu dikatakan dia melihat tentara surga turun. Ya, tentara surga turun di tengah-tengah jemaat dan mengusir setan dan pengikut-pengikutnya. Setan dan pengikut-pengikutnya lari tunggang langgang, saudara, pada saat diperdengarkan pujian dan sorak-sorai. Nah, ini adalah kuasa Tuhan yang menghancurkan kekuatan musuh. Karena itu setiap kita ini punya senjata. Gak ada seorang pun, apalagi orang Manado, tidak ada seorang pun yang tidak bisa nyanyi. Amin. Amin. Anda punya suara yang bagus. Tapi apa gunanya suara yang bagus, Anda pinter nyanyi, kalau Anda hanya untuk nyanyikan lagu-lagu cengeng. Hatiku hancur mengenang di kau, berkeping-keping jadinya. Ada gunanya, saudara, justru hatimu akan makin down. Tapi ketika Anda berkata, lebih dari pemenang, engkau akan mengalami kemenangan itu. Amin. Amin. Tuhan memberikan senjata. Gak ada satupun di antara saudara yang tidak punya senjata itu. Ada padamu masing-masing. Jangan pernah takut. Engkau diberi kuasa untuk membelenggu iblis, untuk menjatuhkan hukuman kepada iblis. Saya undang semuanya tim bisa maju ke depan. Yuk kita bangkit berdiri, baca ayat yang terakhir ini. Mazmur 146 ayat 6 sampai 9. Ya. Ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa,
untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Biarlah pujian pengagungan ada di dalam kerongkongan kita. Dan itulah senjata untuk kita melakukan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Yuk kita katakan, nyanyikan lagu tadi. Speak Jesus. Perkatakan Yesus dengan mulutmu. Perkatakan Yesus kepada orang-orang di sekitarmu. Perkatakan Yesus waktu di jalan-jalan. Perkatakan Yesus waktu engkau di gunung. Perkatakan Yesus waktu engkau di rumah. Perkatakan Yesus waktu engkau di tengah-tengah teman-temanmu. Perkatakan Yesus waktu engkau di pasar. Perkatakan Yesus dimanapun engkau berada. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang dahsyat. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus yang membebaskanmu. Nama Yesus yang memberikan kemenangan. Speak Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, oh Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is Katakan, I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Jangan panggil nama lain. Jangan perkatakan nama lain. And every mind, Kau perkatakan nama Yesus. 'cause I know there is peace within your presence. Jesus. I speak Jesus. Oh God. Uria nama ya ralaba ya shikina. I just want to speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Apapun ikatan yang sedang mengikat engkau. Declaring there is Speak the name of hope, Jesus. there is freedom. Apapun beban yang sedang menekan hidupmu. Speak the name of Jesus. Oh God. Your name is power. Because His name is power. His name is healing. Apapun penyakitmu, katakan.
Sheralabatoria nai morodobokoi. Noi kambara laboraya shena. Irubushaya katakaralabase. Tekarala morodo tokoria natakaralabase. Irabashandaralabayara tori babashe karalabo. Ikai boshandaralaya. Nobaya katubig shenaralabo. Nemai kuya shenaralai. Noi bashandaralabo. Noi karalabo ridibika. Noba karalabaya shekeralabaya she. Noi akata karalabo. Eiba sorene bekerena. Tokoria mai karalabaya she. Saya merasa di sini ada orang yang sedang ada di dalam sebuah ikatan. Rasanya dia pengen lepas, dia pengen keluar, dia pengen bebas, tapi dia nggak bisa. Dia butuh orang yang mulai untuk menolongnya. Hari ini engkau akan mengalami kelepasan itu. Hari ini engkau akan mengalami kebebasan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, ayo katakan hari ini, Jesus, nama Yesus itu adalah kesembuhan. Nama Yesus itu adalah kehidupan. Nama Yesus itu yang punya kuasa. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Apapun yang engkau sedang hadapi, kalau engkau datang dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan beban, dengan persoalan, oh ya shadaralabaya shekeralabo. Doi karalabaya ralabaya shekaralabo. Oh karamandara labaya she. Irabo shokoto kondoro lobo shakataka. Idaralabaya ralabaya she. Irabo shandaralabaya ralabaya she. Irabo shekataka ralabaya natakaralaba. Irabo shadaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Touch. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terjadi mujizatmu hari ini. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja. Engkau sendiri yang menjamah mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh God. Yes. Yes. Yuk, sebelum saya serahkan mic ini, saya pengen setiap kita semua ya, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan serukan Yesus 10 kali. Serukan namanya dengan dahsyat. Serukan namanya dengan dahsyat. Maka musuh akan lari tunggang langgang. Ya, serukan namanya dengan suaramu yang paling nyaring. Panggil namanya. 1, 2, 3. Jesus. Yesus.
strongholds, charge through the shadows.